Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat berjumpa bersama saya di Tatang Ciwidey Channel. Hari ini saya akan menginformasikan HBH Pam Today Bandung 24 Mei 2023 di Taman Sarimas Bandung. Selanjutnya silahkan ikuti video saya. Ini adalah tempat acara pertemuan alumni Pam Today Bandung dalam acara Halal Bihalal yang dilaksanakan di Taman Sarimas, tempat Mas Bobi dan Mas Andang bertinggal di sini. Kita lihat seperti apa kita membuat tenda di taman. Kita acara pesta kebun saja. Kita seperti apa? Nah, ini seperti ini. Yang liar itu mujair sama bau. Aku ingin ngecek saja. Desa itu. Tanggaku. Apa? Mbah Sulis awet ya kan dia ngono ya. Maksud lo? Awet nom. Nah, ajak kayak gue lah. Berapa ya? Bahaya lah. Zaman nggak usah pakai baju ya? Kalau netral nggak pakai baju aja. Aku tadi tadi ngelambi aku. Sekarang tinggal diguntingnya sedikit kalau mau. Kalau nggak dipakai keluar. Ayo kalau saya bisa diteruskan ke nasional. Window data Cihampelas mana Cihampelas? Window. Ini dari asrama Ambon sudah hadir berdua ini. Dari Ambon sudah hadir dulu. Perumahan itu di belakang. Dua kita. Nah ini Cipedes juga 3. Udah ceritanya gimana Mas Kang Tatang? Kemana aja? Alhamdulillah biasa. Ditunggu dari tadi kok nggak pakai batik? Nah ini udah pakai baju muslim, siap ceramah. Baik. Gambarnya. Masalah ini aku apa yang kita laksanakan hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita sebagai kegiatan silaturahmi sambung rasa. Sesuai dengan yang disampaikan, hari ini kita akan melakukan silaturahmi dengan acara sebagai berikut. Pada pembukaan kedua nanti sambutan dari Mas Bobi, yang kedua adalah doa mohon kepada Pak Ustadz Abdul Wahid senior kita. Doa nanti kita yang ketiga adalah dari Mas Bobi dan yang
teman-temanku yang sangat saya banggakan. Jangan lupa kalian adalah senior kami, junior kami. Artinya saya didaulat sebagai membaca doa, mudah-mudahan ya katanya doa itu sama sepuh saja katanya gitu. Kita berusaha untuk diri kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Oleh karena itu, mari segala kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang positif. Kita usahakan demikian dimanapun kita berada, di saat apapun. Nah, karena itu, marilah hadirin sekalian, saudara-saudaraku, untuk mengawali kegiatan ini kita bersama-sama berdoa untuk mendapatkan segala kebaikan, segala pintu kebaikan, segala pintu ampunan, segala pintu yang menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin. Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultan. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afumhum birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih yang telah mendoakan kita semua. Kalau matahari kita udah kondisi asar mungkin gitu ya, kondisi asar, jadi kita harus banyak berdoa, harus di tempat-tempat yang baik gitu. Harus di tempat yang baik lah, kita mudah-mudahan dalam kondisi baik. Selanjutnya kami mohon kepada Mas Bobi untuk menyampaikan ya sepatah dua patah atau bisa satu halaman boleh lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang baru pertama kali ini kita selenggarakan ya. Mungkin beberapa teman sudah sering ke tempat ini, tapi ada juga yang belum pernah sekalipun ke sini. Nah, hari ini adalah menjadi tempat berkumpulnya teman-teman, biasanya rebuan di sini. Rebuan di sini biasanya. Setelah bersepeda pada ngumpul di sini ya untuk kita bersilaturahmi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Andang. Mas Andang ini yang kita minta menjadi hostnya hari pertemuan hari ini. Terus-menerus lagi ya. Nanti kita bisa tingkatkan itu gitu ya. SK-nya tetap. Pemilihan RW nanti. Ya, terima kasih kepada Mas Andang dan Ibu yang sudah kalau di Jawa itu ngiguke itu ya. Ngiguke itu apa itu nggak ngerti ya. Sudah menyempatkan waktu, kemudian menyiapkan segalanya sehingga pertemuan hari ini terjadi. Pertemuan hari ini mungkin sebenarnya bersifat isi diambil ya kemarin minggu yang lalu ya. Biasanya kalau dirancang lama-lama suka nggak jadi gitu ya. Maju mundur. Jadi kemarin ada yang punya ide di grup gitu, ingin seperti ini ya. Ayolah kita semangati, akhirnya jadilah hari ini. Semoga semangat itu terus ada di kita ya. Sehingga silaturahmi ini kalaupun tidak secara fisik itu juga untuk ketemu mungkin dengan grup yang Bandung itu menjadi sarananya, kira-kira seperti itu. Hari ini kita bertemu di sini alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin ada teman-teman kita yang belum bisa hadir karena berhalangan satu lain hal gitu ya. Moga-moga pada kesempatan mendatang bisa banyak yang hadir lagi gitu ya. Nah, nanti mungkin kita bahas
bagaimana silaturahmi ini kita bisa tingkatkan gitu ya, seperti apa nanti menjadi satu bagian yang mungkin nanti kita ngobrol lah di sini kira-kira seperti itu. Katanya kita ini 50 orang katanya gitu ya, karena itu hasil dari waktu kita ke Sentul kemarin dengan keluarga sekitar 80 ya, jadi kita ada 50 orang. Hari ini yang hadir kurang lebih 20 orang gitu ya, jadi masih separuh lah kita ya, separuh. Moga-moga nanti bisa lebih baik gitu. Kita ada tempat di sini diizinkan oleh Pak Muab, RW-nya kita ini pensiunan kita juga. Pak Muab RW-nya dari ini, ya kan. Kebetulan bendaharanya saya sama Mas Andang. Ya wes. Tutup ketemu tuh Pengacaranya saya. Oh kalau gitu uangnya pakai aja ya. Dananya RW pakai aja. Pokoknya welcome di mana ada lah. Ini taman ini nggak tahu nih apa namanya secara jelas nggak ada, tapi pokoknya Mas Andang yang suruh ngurus itu aja lah. Jadi banyak tamu-tamu kelurahan diarahkan ke sini, tinggal telepon Mas Andang, ada tamu kelurahan dari Jawa Timur, dari ini siapkan. Pacitan, Mas Andang siapkan tenda, siapkan goreng ikan. Ya, sama gajinya. Gitu. Nah itu sudah sering sekali seperti itu. Termasuk Antute ya. RW percontohan. Ya. Pengurusan Mas Andang ini Pak Umar itu kan berakhir besok tanggal 6 gitu. Dibisuin hari ini berarti. Bisa naik ini jadi. Ternyata nyari RW itu susahnya melep presiden. Karena Nggak ada mau semuanya, nggak ada yang daftar semua. Kalau duitnya Seperti itulah. yang ada diperpanjang semua. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga silaturahmi ini mempererat hubungan kita yang selama ini kita ada tapi tidak tahu di mana, gitu kan. Moga-moga tempat ini bisa dijadikan tempat berkumpul ya, center point-nya gitu ya. Seperti itu, silakan terbuka seperti ini. Kemudian harapan kita bahwa teman-teman ini selalu diberikan kesehatan, yang sedang sakit diberi kesembuhan, keluarga diberi kebahagiaan, ya, putra putri diberikan kesehatan, kesuksesan di dalam karirnya, ya. Kemudian kita bisa masih memiliki kemampuan dan bermanfaat untuk lingkungan. Amin. Termasuk insya Allah kita bisa membantu teman-teman kita mungkin yang satu dan hal perlu kita bantu. Nanti mungkin juga kita perlu bahas seperti itu ya. Seperti apa keberadaan kita ini, walaupun kita sudah, kalau Mas Yo tadi bilang kita sudah masuk asar gitu kan, tetapi kita isilah asar sama maghrib itu dengan penuh ya Pak. Ya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pam Tude Bandung, terima kasih atas kehadirannya dalam acara pertemuan halal bihalal sambil silaturahmi. Mantap itu udah bisa. Sebenarnya saya ada sedikit keluh kesah ya. Jadi saya kemarin menerima informasi dari rekan perihal tentang Yono Wiono adalah alumni kita yang ditemukan di Ambon dulu. Kebetulan beliau ujur dan dipensiunkan karena ujur. Sampai saat ini beliau ada di Yayasan Garut. Dulu saya dengan pernah ke rumahnya, cuma kelihatannya karena dia stres ya, ditemui kita malah sembunyi di kamar, akhirnya kita nggak ketemu. Dan saya sempat nanya lagi ke adeknya, gimana kalau saya bisa besok ke Garut? Kata adeknya itu untuk sementara jangan dulu ditemui, gitu kan, karena mungkin masih gelisah. Nah, informasi terakhir, kemarin Yono sudah hampir setahun lebih lah di Yayasan Garut. Dia sebenarnya kesehatan sudah dijamin oleh Yakes ya, semua obat-obatan. Terus dia tuh dapat gaji sekitar 350.000 sebulan dari pensiunnya. Cuma kebutuhan tiap bulan itu dia di sana sekitar 3.500 per bulan. Yang awalnya dulu dibantu oleh Yakes selama 3 bulan. Terus dibantu oleh Jakatil Jari P2T Ujung Berung. Selanjutnya karena rutin, akhirnya menjadi tanggung jawab keluarga. Nah, maksud saya itu kemarin ada usulan dari teman kita di sini,
barangkali ada kepedulian Pam Today. Mungkin yang pertama, mungkin sedikit coba dialokasikan dari uang yayasan yang masih ada sebagai tali kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ya Mas Bobi ya, dari rekan-rekan ada yang longgar untuk menginfakkan 10.000 atau 50.000 terserah, secara rutin nanti bisa dikumpulkan di salah seorang kita untuk membantu beliau. Yang kedua, ada rekan kita yang minta tolong saya nyampaikan, bagaimana kalau di Bandung katanya bikin koperasi kecil-kecilan gitu kan. Nah, walau alam itu, tapi tidak usah berbentuk badan hukum, hanya sekedar ikatan saja. Arisan dong itu namanya. Ya, mungkin arisan lah kira-kira. Ada yang mengusulkan gitu untuk meningkatkan kegiatan kita untuk saya kira itu aja Mas Bobi dan rekan-rekan. Mudah-mudahan ini sebagai informasi. Terima kasih Mas. Yono tadi malam saya cek datanya, yaitu pensiun dulu kecil, itu 685.000, bukan 300. 685 itu sampai dengan September 2022. Mulai Oktober 2022 pas adanya perubahan PDP, dia kan pensiun keujuran Gasmani. Di data di saya itu dia masa kerjanya kalau nggak salah dia 3 tahun. Sehingga dia dapat minimal, akhirnya dapat pensiun karena diusurkan. Kalau kurang dari 3 tahun, kemudian dia udah nggak dapat apa-apa, karena di atas 3 tahun dia di bulanankan, intinya bulanan. Jadi dia dapatnya sekarang 1 juta ya? Per 1 Oktober. Nah kemarin waktu kita dapat THR yang bulan April ya, bulan itu, dia dapat rapel. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk memperkuat kebersamaan ini selama ini, baik melalui medsos maupun ajang langsung face to face. Tapi mohon izin, saya suaranya lagi begini, padahal biasanya bagus. Ono sing protes. Masalahnya ini pernyataan atau minta dukungan? Nah itu, jadi begitu akrabnya kita, jadi protes pun dianggapnya satu guru-guru biasa gitu. Jadi topi saya warna merah loh ya. Nah, merah itu. Nah jadi biasanya kalau kita teliti dari yang dulu sampai sekarang, yang namanya nasihat itu dari yang sepuh biasanya, ya. Dan hari ini tidak usah dibantah. Kalau usulan dari Nah betul. Jadi kalau sepuhnya itu kemana-mana itu yang salah sepuhnya. Ada yang muda, bukan ke situ ke sini. Oh iya betul, sadar. Nah inilah kepedean saya berani ngobrol di hadapan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Tidak lain adalah ingat, ya, saya akan mengingatkan, saya ini sudah 10 tahun lebih duluan menjalankan hidup ini. Ya, kita akui ya. Mudah-mudahan posisi adik-adikku ini, catat ya, posisi adik-adikku ini 10 tahun lagi masih pede seperti saya. Nah, itu yang harus dicatat. Keadaanku cuma begini, cuman merasa pede gitu loh. Ini bergurau, tapi saya sentuhkan sengaja supaya ada optimisme yang ada pada diri kita masing-masing. Tapi yang sangat penting adalah kehati-hatian hidup. Nah ini kita mulai masuk ke situ. Kehati-hatian hidup itu yang paling terasa secara zahir dalam aktivitas harian kita adalah masalah ekonomi. Itu yang paling penting, ya, zahir, masalah ekonomi kita. Ketika kita ekonomi dalam tanda petik ya, mohon maaf, ekonomi kita itu tidak dalam baik-baik saja, punten tidak mungkin bisa hadir di sini semuanya ini, insya Allah, betul nggak? Setuju kan? Ya, jadi saya sangat yakin adik-adikku ini semuanya, kita ini semuanya adalah PD. Ada pertemuan, datang aja naon, isin ke saha, nggak usah isin. Masih kena kaset gitu kan, masih kena buka duit ya, 50.000 kan gitu kan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah minder dan segala macam, datang aja ngobrol. Kalau pas kita ada waktu dan sehat, tentunya itu. Yang saya titipkan adalah tadi, kehati-hatian kita melaksanakan hidup ke depan.
Karena mohon maaf untuk yang ada keyakinan bahwasanya setiap saat kita bakal mati. Ada kan kepastian itu. Jadi kalau misalnya nih, kalian umurnya 61, terus saya umurnya 71, kan saya sudah lebih aman 10 tahun dibanding dengan kalian kan, masalah kematian, betul? Ini dalam kalkulasi ya, tapi semua ada di tangan Tuhan. Ketetapan itu semua ada di tangan Tuhan. Nah, saya sudah melewati kalian 10 tahun yang lalu. Nah, itu bisa disebut seperti itu. Bisa, betul. Tapi ada yang dibalik, kadang-kadang dan seterusnya, gitu kan? Buktinya berapa? 36 teman atau 65 teman? 62 teman kita sudah mendahului kita dan persentasenya itu lebih banyak yang dari luar, dari umum. Itu yang kita buktikan bahwa saya ketetapan Tuhan itu kepada yang beliau kehendaki. Tapi yang jelas akan terjadi itu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kalau menurut kiai atau ustadz atau siapapun orangnya yang suka memberi masukan, nasihat, mari kita persiapkan itu ya dengan tadi hal-hal yang seperti barusan dibahas tadi. Ayo kita udunan, ayo kita berbagi, ya. Ayo kita selalu berbaik dengan teman. Ayo kita punya prasangka baik kepada teman. Ayo kita jangan punya prasangka yang negatif kepada teman. Ayo kita perkuat silaturahim dan kebersamaan kita. Khususnya kita PAMTU ya, PAMTU deh. Kalau masalah yang ada di luar sana begini begitu, ya itu mah di luar. Mohon maaf saya sentil sedikit ya. Kadang-kadang di medsos itu ada satu sama lain tembak-tembakan. Tahu maksudnya ya? Ada kan? Tembak-tembakan ini, tembak-tembakan itu. Orang popo, tembak-tembakan. Nah, tapi ada orang yang sensitivitasnya itu jelek. Ada. Jadi kedewasaannya itu rendah, sensitivitasnya itu tinggi. Begitu diajak, ayo uang pertemuan di Sarimas. Jangan nanti ketemu si dia. Bisa jadi itu, bisa jadi. Ya kan? Nah, kita jangan sampai kejebak ke situ. Kalau masalah misalnya nih, masalah pemilihan umum dan seterusnya, itu kan pribadi. Tidak bakal tidak bakal kelihatan. Mau ditembongkan, ya. Nah, jadi pokoknya kita di TPS nucul cus sudah sesuai dengan keinginan kita, selesai. Daripada sekarang ada kumpulan PAMTU, malas ketemu dia itu. Nah, ini catatnya seperti ini yang menjadikan kita berkurang jumlahnya gitu. Betul nggak? Nah, itu betul cenah. Karena kita postingnya bisa dicirian, punten ya. Lalu si dia mah postingnya pasti masalah ini gitu kan. Kalau yang satunya masalah ini. Jangan lupa nih, saya pernah di Japri disuruh tidak boleh ikut-ikutan gitu. Yakin ini saya nggak bohong dan tidak sekali. Di Japri saya. Yang tua jangan ikut-ikutan. Nggak tahu. Padahal tadi yang tua teh lebih pede gitu. Poho diri. Masa uang tua di Japri ada nom? Iya benar. Ini saya berani ngomong gini teh bukan main-main. Di Japri berapa kali. Dan orangnya yang Japri nggak datang lagi. Kan? Akunya pede kan, pede aja. Emangnya lu siapa kan gitu kan? Karena dalam hal ini punten pisan. Kita itu satu sama lain sebetulnya mensupport. Saya tidak dikalahkan oleh seseorang dan saya tidak, insya Allah tidak mengalahkan seseorang. Kan posisinya gitu kan. Kita bersahabat, kita berteman, kita sebut saja satu angkatan dan satu pandangan bahwasanya kita adalah pangsiunan PAMTU. Sederhana. Sederhana banget. Tapi kalau kita masih merasa si itu kelompok naon ya, si itu sepertinya temanku yang lain itu rendah gitu loh. Kita merendahkan dia. Coba dalam catatan kira-kira dia dosa nggak yang merendahkan? Kan dosa kan? Dosa. Makanya
hati-hati setelah kita tuwek ini, hal-hal yang sekiranya akan membuat dosa untuk diri kita, ya, itu hindari. Tadi masalah ekonomi ya, sekarang masalah mental tadi. Jadi masalah ekonomi berhati-hatilah, jangan terlibat utang, apalagi online dan lain, jangan terlibat. Ketika kita dari dulunya sudah benar melaksanakan kehidupan, nih buktinya, secara rehat, secara ekonomi semua, ya kan? Karena dulu kalian, kita semuanya ini mengatur ekonominya benar. Insya Allah lagi, satu lagi yang kita banggakan, kita menemani atau mengantar anak-anak kita, alhamdulillahirobbilalamin, dalam tanda petik sukses, betul? Betul kan? Insya Allah sukses. Jadi nggak ada yang kepehan, aduh saya urutnya begini segala macam, apa kurang syukur, kurang hati-hati kan gitu kan? Ya, jadi karena kita sudah dianugerahi sesuatu yang relatif memang itu jangkauan kita, syukuri itu. Kalau yang bukan jangkauan kita, jangan diingini itu, karena kita akan salah arah. Jadi untuk teman-teman yang hari ini hadir dan mudah-mudahan yang lain, mudah-mudahan kondisi kita semuanya ini dalam keadaan kondisi yang enjoy, ya, enjoy yourself. Jadi jangan sampai ada penderitaan-penderitaan yang akhirnya menjadikan dirinya itu dalam tanda petik, mohon maaf, ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kufur nikmat, karena ketika kita kufur nikmat atau tidak bersyukur, pada hakikatnya kita saling menjauh kepada Tuhan, saling menjauh Tuhan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pesan moral dari senior ini, marilah lihat aja senior kalian. Ah, ini dia yang menarik. Senior kalian hari ini masih pede datang. Kalian sampai 10 tahun ke depan harus pede datang seperti ini, silaturahim. Oke? Pede. Nggak usah lihat-lihat yang sulit. Ini contohnya nih, Pak Sulis, ya, Pak Wahid dan Pak lain yang sekarang ada di rumah. Jangan poho diri, pede, percaya diri. Bahwasanya dengan kita taat kepada Tuhan, ya silakan Tuhan yang mana. Dengan kita berhati-hati melaksanakan hidup untuk aman. Dengan kita selalu bersyukur dan bersabar, dengan kita selalu berhati-hati untuk diri dan keluarga kita, dan berhati-hati poin-poin positif dan negatif, tahu kita, maka insya Allah kita ke depan akan dalam keadaan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja, sebab kalau nggak di stop terus nggak bakal berhenti ngomong terus, karena namanya juga kakek-kakek itu kan pasti bawel gitu kan. Iya, biasa gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ini manfaat untuk kita atau untuk kalian, silakan dipertimbangkan. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Saya akhiri, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alumni Pam Today yang ada di Bandung sedang acara halal bihalal sekalian silaturahim yang bertempat di Mas Sugiono, ya silakan. Ini bertempat di Taman Sarimas, kompleknya Mas Bobi dan Mas Anda. Pam Today secara periodik bertemu di sini minimal 2 bulan sekali untuk memelihara silaturahim. Di sini ada Mas Singgi, Mas Taufik, Mas Bagio, Mas Abdul Bari, Mas Joko, Mas Bobi, Tukang Ahmad. Oh, sarana sama nih. Iya. Ayo. Ayo tak. Oke, silakan. Pak Tatang masa udah nyorot mah nggak usah makan, nggak apa-apa, kenyang dia. Wong dia kalau nyorot saya kenyang kok. Laparnya di rumah nanti. Sorot wes waret kok. Makan sedikit juga kenyang. Satu aja nih. Dua berarti nggak apa-apa. Sinake ora apa-apa kok. Kan munggang kok.
Ya. Acara makan bersama. Ya, Pam Today ya, silakan. Ini senior kita. Iya. Pernah belajar karo Kang Wahid anu LC Pone Aji. Masih ingat Ketua Mandiri Jakarta. Kariman Darmawan. Siapa coba? Udah mau berangkat minggu ini. Lu Bank Mandiri itu anu ya, trading juga ya. Masalah trading juga kan. Gus makan jeung naon wae, Gus? Makan jeung naon wae ta? Waktu mau Eta pengadaan satelit jeung naon? Ayam. ini ayamnya ayam pelung nih. Iya, ada Mas Agus, ada Mas Joko sebelah Mas Agus, ada senior kita Mas Abdul Wahid selaku sesepuh kita yang selalu ngasih wejangan bahwa hidup kita semakin dekat. Hampir tiap hari kita melihat satu persatu sahabat kita dipanggil yang kuasa ya, Pak Wahid ya, sehingga itu menjadi renungan buat kita. Sebenarnya apa yang akan dibawa pada saat kita menghadap Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang husnul khotimah. Demikianlah serangkaian acara HBH dan silaturahim alumni Pam Today Bandung yang bertempat di Taman Perumahan Sarimas, tempat Mas Bobi dan Rika Andang tinggal. Urang akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.